Elisabeth Báthory adalah seorang bangsawan Hungaria dan tersangka pembunuh berantai dari keluarga Báthory yang memiliki tanah di kerajaan Hongaria. Dia menghabiskan masa kecilnya di Eskit Kastil. Báthory mengalami beberapa kejang yang mungkin disebabkan oleh penyakit epilepsi. Pada saat itu, pengobatan gejala yang berkaitan dengan epilepsi memberikan penderita epilepsi campuran darah dan potongan tengkorak orang yang tidak menderita epilepsi. Pada usia 13 tahun, sebelum pernikahan pertamanya, Báthory diduga melahirkan seorang anak. Anak tersebut diduga diberikan kepada seorang wanita lokal yang dipercaya oleh keluarga Báthory. Wanita itu dibayar untuk tindakannya dan anak itu dibawa ke Wallachia. Bukti kehamilan ini muncul lama setelah kematian Elisabeth Báthory melalui desas-desus yang disebarkan oleh para petani. Oleh karena itu, keabsahan rumor tersebut sering diperdebatkan. Pada tahun 1573, Báthory bertunangan dengan Ferenc Nadasdy, seorang anggota keluarga Nadasdy. Hal itu adalah pengaturan politik dalam lingkaran aristokrasi. Báthory dan Nadasdy menikah di istana Vranov nad Topľou. Pernikahan tersebut menghasilkan kepemilikan tanah gabungan di Transylvania dan kerajaan Hongaria. Hadiah pernikahan Nadasdy untuk Báthory adalah rumahnya, Kastil Cisej, terletak di Little Karpatias dekat Vágy. Setelah pernikahan, pasangan itu tinggal di Kastil Nadasdy di Šarfár. Pada tahun 1578, 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadasdy menjadi komandan utama pasukan Hungaria, memimpin mereka berperang melawan Ottoman. Báthory mengelola urusan bisnis dan beberapa perkebunan keluarga selama perang. Peran ini biasanya mencakup tanggung jawab untuk orang-orang Hongaria dan Slovakia, memberikan perawatan medis selama perang panjang pada tahun 1593 sampai dengan 1606. Dan Báthory ditugaskan untuk mempertahankan tanah milik suaminya yang terletak di jalur menuju Wina. Ancaman serangan itu signifikan karena desa Cisej sebelumnya telah dijarah oleh Utsmaniyah, sementara Šarfár yang terletak di dekat perbatasan yang membagi kerajaan Hongaria dan Hongaria yang diduduki Utsmaniyah. Ferenc Nadasdy meninggal pada tanggal 4 Januari 1604 pada usia 48 tahun karena sakit. Dia telah menikah dengan Báthory selama 29 tahun. Sebelum meninggal, Nadasdy mempercayakan ahli waris dan jandanya kepada György Thurzó yang pada akhirnya akan memimpin penyelidikan atas kejahatan Báthory. Antara 1602 dan 1604, setelah desas-desus tentang kekejaman Báthory telah menyebar ke seluruh kerajaan, pendeta Lutheran István Magyari mengajukan keluhan terhadapnya, baik di depan umum maupun di pengadilan di Wina. Pada tahun 1610, Matthias II menugaskan György Thurzó, Palatin Hongaria, untuk menyelidiki. Thurzó memerintahkan 2 notaris, András Károly dan Moses Sirák, untuk mengumpulkan bukti pada Maret 1610. Pada Oktober 1610, mereka telah mengumpulkan 52 pernyataan saksi. Pada tahun 1611, jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 300. Antara Maret dan Juli 1610, anak buah Thurzó mewawancarai 52 saksi, di mana 34 diantaranya adalah pelayan sang Countess. Berbagai laporan dan kesaksian mengatakan Báthory memasukkan para korban ke dalam alat penyiksaan bernama Iron Maiden, membakar mereka, memukul mereka sampai mati menggunakan tongkat, menuangkan air es ke tubuh mereka, dan membiarkan mereka membeku. Ia juga dikatakan menutupi tubuh korban dengan madu agar kulit mereka dimangsa serangga. Báthory juga dikabarkan menggigit potongan daging dari dada dan wajah para korban. Báthory juga dikabarkan menggunakan gunting sebagai instrumen favorit untuk memotong bagian tubuh para korban. Ada pula tuduhan kanibalisme hingga klaim bahwa mereka pernah melihat sang Countess berhubungan seks dengan setan. Setelah mendengar berbagai tuduhan itu, Thurzó akhirnya mendakwa Báthory dengan kematian 80 gadis. Angka korban yang diperkirakan mencapai 650 jiwa muncul dari seorang pelayan bernama Susanna yang mengaku melihat buku harian sang majikan yang berisi daftar nama seluruh korban.
Menurut si pelayan, buku itu berada di tangan salah satu pejabat pengadilan, tapi tak pernah ditemukan sampai sekarang. Pada 13 Desember 1612, Nikola Namzinski mengkonfirmasi perjanjian dengan Turzo tentang pemenjaraan Báthory dan pembagian harta warisan. Pada tanggal 31 Desember, Turzo pergi ke kastil Cizet dan menangkap Báthory bersama dengan 4 pelayannya yang dituduh sebagai kaki tangannya, diantaranya Dorota Semtes, Ilona Cho, Katerina Benica, dan János Fáry. Báthory adalah anak dari perkawinan sedarah yang lahir dan tumbuh selama masa peperangan. Dalam periode itu, penyiksaan dan kekerasan adalah kejadian sehari-hari. Ia juga hidup pada akhir 1500-an ketika seni sihir witchcraft berkembang. Untuk urusan yang terakhir, Báthory disebut memperoleh instruksi-instruksi sihir dari pelayan setianya, Anna Darvola alias Darvulia. Menurut surat Turzo kepada istrinya, kunjungan mendadaknya menemukan satu gadis mati dan gadis mangsa lain yang masih hidup di kastil, tetapi tidak ada bukti bahwa mereka menanyakan apa yang terjadi padanya. Meskipun secara umum diyakini bahwa Báthory ditangkap dalam tindakan penyiksaan saat dia sedang makan malam. Sebagian besar saksi bersaksi bahwa mereka telah mendengar tuduhan dari orang lain, tetapi tidak melihatnya sendiri. Para pelayan mengaku di bawah siksaan yang tidak dapat dipercaya dalam proses kontemporer. Mereka adalah saksi, tetapi mereka dieksekusi. Jari-jari Ilona Cho dan Dorota Semtes dirobek dengan sepasang penjepit dan kemudian dibakar hidup-hidup karena masa mudanya dan keyakinan bahwa dia tidak terlalu bersalah. János Fáry dieksekusi dengan metode yang jauh lebih tidak menyakitkan, pemenggalan kepala. Setelah itu, tubuhnya dibakar di atas tumpukan kayu yang sama dengan Cho dan Semtes. Pelayan lain, Erzy Majorova, awalnya lolos dari penangkapan, tetapi dibakar hidup-hidup setelah ditangkap. Katerina Benica menerima hukuman seumur hidup setelah bukti menunjukkan bahwa dia telah dilecehkan oleh wanita lain. Tuduhan pembunuhan didasarkan pada rumor. Tidak ada dokumen untuk membuktikan bahwa siapapun di daerah itu mengeluh tentang Cortés. Pada tanggal 25 Januari 1611, Turzo menulis surat kepada Raja Matthias yang menjelaskan bahwa mereka telah menangkap dan mengurung Báthory di istananya. Palatin juga mengkoordinasikan langkah-langkah penyelidikan dengan perjuangan politik dengan Pangeran Transilvania. Dia ditahan di Kastil Cizet selama sisa hidupnya, di mana dia meninggal pada usia 54 tahun. Turzo menulis, Elizabeth Báthory dikurung di sebuah ruangan berbata, tetapi menurut sumber lain dia bisa bergerak bebas dan tanpa hambatan di kastil, lebih mirip dengan tahanan rumahan. Pada bulan terakhir tahun 1614, dia menandatangani perjanjiannya di mana dia membagikan perkebunan, tanah, dan harta benda di antara anak-anaknya. Pada malam tanggal 20 Agustus 1614, Báthory mengeluh kepada pengawalnya bahwa tangannya dingin. Dia pergi tidur dan ditemukan tewas keesokan paginya. Dia dimakamkan di gereja Cizet pada tanggal 25 November 1614.